Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema rahasia doa Bapa kami. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena kemurahan kebaikan-Mu atas kami. Bila sebentar kami hendak membaca, mendengarkan, merenungkan serta melakukan firman-Mu, Engkau yang mengurapi menyertai setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi hamba-Mu, apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah firman-Mu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Matius 6 ayat yang ke-9 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara nanti misalkan suatu saat pergi ke tanah perjanjian, ke kota Yerusalem, saudara akan diajak ke Bukit Zaitun. Ada beberapa tempat di sana yang akan dikunjungi. Salah satunya adalah gereja Bapa Kami. Di sana ada terjemahan lebih dari 100 doa Bapa Kami dari berbagai bahasa yang ada di dunia ini. Nah, dari doa Bapa Kami ini ternyata ada 3 hal utama yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Yang pertama, pujian penyembahan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, pujian penyembahan hanya bagi Tuhan. Makanya di awal doa ini dituliskan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini berarti yang nomor 1 di atas segalanya adalah pujian dan penyembahan hanya bagi Tuhan. Pengagungan hanya bagi Tuhan, Allah sumber keselamatan kita, Allah sumber berkat kita, Allah sumber pertolongan, Allah sumber pemulihan, dan Allah sumber kesembuhan kita. Hanya Dia yang sanggup memberkati kita, hanya Dia yang sanggup memberikan keselamatan. Dia hanyalah satu-satunya yang kita sembah dan agungkan. Tidaklah ada lagi Allah lain selain Tuhan Yesus Kristus yang kita puji dan kita sembah. Itulah pertama-tama yang diajarkan Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang saudara alami saat ini, sembah, puji, dan agungkan Dia. Karena Dia layak untuk diagungkan, dipuji, dilulukan. Ini bicara juga mengenai doa, pujian, dan penyembahan. Bagaimana kita memuji Dia, Allah yang hidup. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang percaya kita berada di akhir dari akhir zaman? Semua percaya? Tanda-tanda begitu banyak. Nubuatan-nubuatan sudah tertulis ribuan tahun lamanya. Dan itu semuanya digenapi satu persatu. Kalau Dia berjanji datang kembali, Dia pasti akan datang kembali. Kita ada dalam era akhir dari akhir zaman. Dalam era akhir zaman ini ada 2 macam orang Kristen. Orang Kristen yang pertama, orang Kristen yang suka berdoa. Dan orang Kristen yang kedua adalah orang Kristen yang tidak suka berdoa. Hari-hari ke depan goncangan-goncangan makin besar. Karena kedatangan Tuhan pasti didahului segala macam goncangan yang ada. Waktu kita menjadi orang percaya yang suka dalam doa, pujian, dan penyembahan, dia akan tetap kuat dan teguh dalam Tuhan. Tetapi yang tidak suka berdoa akan jadi orang Kristen yang keropos, mudah untuk roboh. Maka Tuhan ingatkan, jadilah orang Kristen atau orang percaya yang suka berdoa.
Saudara harus suka untuk berdoa, terlebih di hari-hari ini. Hambatan apapun juga, nomor satu, agungkan hanya Dia. Makanya Efesus 3 ayat 14 dan 20 dikatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Paulus mengajarkan hanya bagi Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang layak disembah. Bahkan Dia melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Dan saat ini ketika nanti saudara berdoa, saudara harus katakan bukan hanya sekedar dapatkan kesembuhan, misalkan saudara sakit, tetapi juga kesehatan dan panjang umur. Itu bonusnya. Dia melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan. Jadi kalau kita minta kesembuhan, Tuhan bukan sekedar memberikan kesembuhan, tetapi kesehatan dan umur panjang. Bukan hanya dipulihkan, saudara juga diberkati Tuhan. Untuk itu kita hanya sujud menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi rahasia doa Bapa kami yang pertama mengajarkan kepada kita, yaitu pujian penyembahan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mengajarkan kepada kita tentang Jehovah Jireh atau Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan. Ada satu tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama, Abraham, yang memiliki dua anak, yaitu Ishak dan Ismail. Pada waktu mendapatkan anak Ishak, tiba-tiba ujian datang pada Abraham. Dengar baik-baik, seringkali kita diuji oleh Tuhan. Kita tidak tahu peristiwa yang tiba-tiba datang pada kita. Itu sebetulnya Tuhan sedang menguji kita. Tiba-tiba saja datang. Apa yang jadi respon kita? Apapun yang kita hadapi, baik tidak baik, responi semuanya dalam kebenaran firman Tuhan. Apapun hal yang tidak baik, Tuhan sanggup ubah jadi hal yang baik. Waktu saudara dan saya responi dengan firman Tuhan, justru akan bertambah baik dan bertambah baik. Responi dengan firman Tuhan seperti Tuhan ajar waktu dicoba iblis. Dia responi dengan kebenaran firman Tuhan. Abraham ketika itu diuji Tuhan, dia disuruh bawa anaknya Ishak untuk dikorbankan. Dia siapkan keledai dan kayu bakar. Dia taat saja sampai satu titik. Dia suruh kedua bujangnya tunggu di bawah. Dia dan Ishak naik ke Gunung Moria. Sampai di atas Ishak tanya, ini kita sudah bawa kayu, api, tapi di mana dombanya? Abraham adalah bapak orang beriman. Waktu anaknya bertanya, dia hanya jawab, Tuhan yang akan menyediakan. Abraham mendirikan mezbah, menyusun kayu, lalu ia mengikat Ishak. Waktu Ishak sudah mau dikorbankan, tiba-tiba malaikat Tuhan muncul dan suruh berhenti. Tetapi bersuruhlah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan menyediakan. Kejadian 22 ayat yang ke-11 sampai 14. Dari sini kita tahu dalam setiap masalah yang kita hadapi. Pertama, Tuhan pasti tahu waktu yang tepat untuk menolong kita. Dia tahu kapan akan memberikan pertolongan. Dia tahu waktu yang terbaik. Tidak akan kelamaan, juga tidak akan terlalu cepat. Kedua, kita belajar juga bahwa ternyata pertolongan Tuhan tidak pernah jauh. Abraham menoleh ke belakang, domba Tuhan sudah disediakan begitu dekat.
Pertolongan Tuhan amat sangat dekat, tidak usah jauh-jauh pertolongan Tuhan. Dia begitu dekat. Dan yang ketiga, dalam pergumulan yang luar biasa itu, Tuhan memberikan jalan keluar. Besar atau kecil masalah saudara, bersama Tuhan ada jalan keluar. Ayat yang ke-14 dari Kejadian 22 tadi, Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Seperti itu sampai sekarang dikatakan orang di atas Tuhan menyediakan. Siapa yang mau mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, pertolongan yang dekat saja dengan kita dan ada jalan keluar dari Tuhan, tentunya kita semuanya. Di atas gunung Tuhan pesankan, Tuhan menyediakan. Hanya orang yang dekat dengan Tuhan yang akan mengalami apa yang Abraham alami ribuan tahun yang lalu. Apapun pergumulan saudara, Tuhan berikan jalan keluar. Jadi doa Bapa kami mengajarkan kepada kita tentang Allah yang menyediakan. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu berbicara tentang Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupkan. Jadi dalam menghadapi pergumulan apapun saat ini, percayalah Tuhan telah sediakan jawaban. Tuhan sudah mencukupkan segala apa yang kita perlukan. Dan yang ketiga, doa Bapa kami mengajarkan kepada kita, hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Lukas 12 ayat yang ke-6 sampai 7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, burung pipit itu begitu tidak berharga, tetapi Tuhan perhatikan. Apalagi saudara, pasti lebih Tuhan perhatikan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, kita harus mengerti bahwa kita berharga di mata Tuhan. Jangan khawatir akan masa depan, akan hari esok, akan pekerjaan saudara, akan kesehatan saudara, semua ada dalam tangan Tuhan. Jadi yang ketiga, mengajarkan pada kita semuanya penyertaan perlindungan Tuhan atas setiap kehidupan orang percaya. Jadi ada 3 pelajaran dari doa Bapa kami yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, tentang pujian penyembahan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, tentang Allah yang menyediakan atau Tuhan yang menyediakan. Dan yang ketiga, hidup kita dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Ada Allah yang menyertai, Allah yang melindungi setiap kita, orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia-Mu yang berlimpah atas kami. Kami belajar dari doa Bapa kami. Dan kami diingatkan Tuhan, ada pelajaran yang berarti, ada rahasia dari doa Bapa kami. Yang pertama tentang pujian penyembahan doa kepada Engkau Tuhan, yang layak disembah, yang layak diagungkan hanya Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan segala keperluan kami. Bagaimana doa Bapa kami juga menyebutkan, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan akan setiap kebutuhan hidup kami. Dan yang ketiga, hidup kami ada dalam perlindungan tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap kami, orang-orang yang terus berharap kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam pergumulan. Tuhan sebagai jawaban, Tuhan yang sudah menyediakan, Tuhan yang sudah mencukupkan akan kehidupan ini Tuhan. Sekali lagi kami mau hidup dalam kebenaran firman-Mu, untuk mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.